dan sudah kita bantah pada pertemuan lalu. Ya. Dan di antara bantahan Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat ke-6, "Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi innahu kana ghafurar rahima." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasanya yang menurunkan Al-Qur'an adalah, katakanlah Muhammad untuk bantah mereka, Al-Qur'an itu bukan karangan saya, bukan hasil kerjasama antara saya dengan sekelompok orang, saya tidak didikte, tetapi anzalahu alladhi ya'lamu sirra, yang menurunkannya adalah Allah yang mengetahui rahasia fis samawati wal ard, di langit dan di bumi. Innahu kana ghafurar rahima, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya di sini bantahan terhadap tuduhan-tuduhan mereka bahwasanya Al-Qur'an adalah karangan Muhammad dari beberapa sisi. Allah cukup mengatakan yang menurunkan adalah yang mengetahui rahasia langit dan rahasia bumi. Rahasia siapa yang di langit dan rahasia apa yang di bumi. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka untuk merenungkan. Lihat isi Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an isinya pembahasan tentang langit, tentang bumi, tentang kabar-kabar umat-umat terdahulu, tentang masa depan, tentang perkara detail-detail, tentang perkara-perkara yang tidak mungkin diketahui oleh Muhammad. Muhammad itu siapa? Mau tahu semua ini? Mau tahu tentang berita langit, berita bumi, tentang jin, tentang malaikat, tentang masa lalu, tentang masa depan. Allah mengkhabarkan hal-hal yang kemudian terjadi, hal-hal gaib yang kemudian terjadi. Ini yang tahu ini cuma alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Yang tahu ini hanyalah yang mengetahui seluruh rahasia di langit maupun di bumi. Maka ini bantahan telak, kalau ini karangan Muhammad, Muhammad tak bakalan bisa ngarang seperti ini. Enggak bisa. Kalian tahu, kalian orang cerdas wahai orang Quraisy. Dan isi Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya yang membuat ini atau yang menurunkan Al-Qur'an bukanlah manusia. Karena kalau Muhammad terbatas pengetahuannya. Makanya Allah mengatakan ya'lamu sirra fis samawati, dia mengetahui rahasia langit dan rahasia bumi. Maka tidak mungkin Al-Qur'an ini merupakan karangan Muhammad, ya. Ini disebutkan oleh Tabari rahimahullahu taala, ya. Tafsir dari ayat ini bahwasanya firman Allah anzalahu alladzi ya'lamu sirra, yang menurunkan, yang mengetahui rahasia langit dan bumi, menunjukkan isi Al-Qur'an ini penuh dengan perkara-perkara yang luar biasa, ya, yang begitu detail. Demikian juga Al-Qur'an kalau kita perhatikan, ya, dan ini konsekuensi dari yang menurunkannya adalah mengetahui segala sesuatu, isinya sangat detail. Tapi masalah sains juga ada, masalah medis juga ada, ya. Masalah fisika juga ada, masalah kimia juga ada dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat, yang itu tidak mungkin Muhammad tahu, nggak mungkin Muhammad tahu masalah-masalah seperti ini. Masalah masalah hal-hal yang terkait dengan sains yang Muhammad jauh dari sallallahu alaihi wasallam, jauh dari ilmu-ilmu seperti ini. Kemudian terkait dengan segala hal, masalah adab, ya, masalah hukum-hukum yang luar biasa, adab-adab Islami, ya. Artinya nggak mungkin, karena Al-Qur'an ini menjelaskan segala hal, ya, maka tidak mungkin sosok seperti Muhammad bisa menguasai semua ini, ya. Sehingga ini dalil bahwasanya, ya, Al-Qur'an bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, juga bantahan berikutnya dari firman Allah, "Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard." Katakanlah wahai Muhammad, bantahlah mereka dengan berkata, yang menurunkan adalah Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Yaitu kita tahu orang-orang musyrikin mereka juga percaya terhadap Tuhan. Mereka percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna Allah, mereka berkata Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang ciptakan mereka, mereka mengatakan Allah. Makanya mereka haji, mereka umrah, nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah, nenek moyang mereka adalah Ibrahim alaihissalam dan Ismail, dan mereka orang-orang Quraisy adalah penghuni
tanah suci Mekah dan mereka yang mengurusi Ka'bah dari dulu sehingga mereka percaya namanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah disuruh bantah oleh Allah, kalau memang kalian percaya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan kalian tahu Allah mengetahui segala rahasia langit dan bumi, harusnya kalau ini Quran adalah karangan saya, harusnya Allah turunkan siksaan kepada saya. Kalau ternyata ini Quran hanyalah karangan saya, Allah tahu atau tidak? Tentunya Allah pasti tahu. Kalau ternyata Allah tahu, harusnya Allah akan binasakan saya. Kenapa tidak ada kebinasaan sama sekali, bahkan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama Rasulullah berdoa selama 23 tahun. Maka ini diantara bantahan, seakan-akan Allah menyuruh Nabi menyampaikan kepada mereka, kalau memang Al-Quran ini adalah karangan saya, ketahuilah Allah mengetahuinya, dan kalau Allah mengetahuinya, maka Allah akan membinasakan saya dan menurunkan hukuman kepada saya. Kemudian juga ayat ini juga menunjukkan di antara yang disebutkan oleh Tahir bin Ashur, bahwasanya firman Allah, "Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard." Katakanlah yang menurunkan Al-Qur'an yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Ini secara tidak langsung mengajak mereka untuk mentadaburi Al-Qur'an, mentadaburi karena Al-Qur'an ternyata isinya sangat luar biasa. Kalian tadaburilah, renungkanlah, benarkah ini perkataan Muhammad? Coba lihat konten dari Al-Qur'an, ya. Kalian hendaknya mentadaburi, dan ini agar mereka mentadaburi isi Al-Qur'an. Kemudian juga ayat ini juga mengandung pemberitahuan bahwasanya mereka ketika menolak Al-Quran itu hanyalah karena ngeyel, ya, karena ngeyel. Maka Rasulullah disuruh mengucapkan, "Anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard." Ketahuilah yang menurunkan Al-Quran adalah yang mengetahui rahasia langit dan bumi, rahasia seluruh penghuni langit dan rahasia seluruh penghuni bumi. Artinya kalian menolak Al-Quran itu, kalian hanyalah karena ngeyel, karena sombong. Kalian tahu tentang kebenaran Al-Quran, kalian tahu. Oleh karenanya orang-orang jujur di antara mereka begitu mendengar Al-Quran masuk Islam. Ketika mereka mendengar Al-Quran, mereka masuk Islam, ya. Kenapa mereka menolak Al-Quran? Mereka tahu Al-Quran bukan karangan Muhammad, karena balaghahnya, karena susunannya, karena kontennya. Mereka tahu Al-Quran bukan karangan Muhammad, sehingga mereka dengan mengatakan Al-Quran sihir, hanyalah sihir. Makanya Muhammad kalau baca orang tersihir. Dan mereka tahu itu bukan sihir. Sihir ada jampi-jampinya, ada aturannya, bukan sihir. Jimat-jimat ada aturannya, ya. Sehingga sebenarnya hati mereka tahu bahwasanya Al-Quran itu benar. Dari sini Allah mengatakan, sampaikanlah kepada mereka wahai Muhammad, Allah tahu rahasia hati mereka. Dialah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Jadi kalau mereka mau nolak, hanyalah karena kedustaan wahai Muhammad, tapi mereka ngeyel terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini karenanya di akhir ayat Allah mengatakan, "Innahu kana ghafurar rahima." Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah firman Allah, "Qul anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard, innahu kana ghafurar rahima." Katakanlah Muhammad, sungguhnya yang menurunkan Al-Quran adalah zat yang mengetahui rahasia langit dan rahasia bumi, rahasia penghuni langit, rahasia penghuni bumi, rahasia perbuatan Muhammad dan rahasia isi hati kalian. Allah tahu kalian hanyalah karena ngeyel dan sombong. Sebenarnya isi hati kalian mengakui kebenaran Al-Quran. Maka bertobatlah, isyarat untuk bertobat. Kalau kalian bertobat, innahu kana ghafurar rahima, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah kenapa di akhir ayat Allah mengatakan innahu kana ghafurur rahim. Itu Allah tahu kalian hanyalah sombong dan angkuh. Padahal nurani kalian tahu Al-Quran adalah benar, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah, jangan ikut kesombongan kalian, jangan ikut keangkuhan kalian, karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kita tahu betapa banyak orang menolak kebenaran bukan karena dia mendustakannya, tapi karena duniawi, karena kesombongan, karena keangkuhan, karena malu, karena apa, sehingga dia menolak kebenaran. Padahal nuraninya tahu hal itu adalah kebenaran. Tapi kalau dia nolak dengan alasan berbagai macam alibi dan berbagai macam dalil, Allah mengetahui isi hati manusia. Maka ini peringatan bagi kita, kalau kita tahu kebenaran jangan kita tolak, kita berusaha menerima, apalagi kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, ya. Taib, ini ayat yang ke-6. Kita lanjut ayat yang ke-7. Jadi selesai tuduhan mereka terhadap Al-Quran dan bantahan terhadap mereka.
Ya, bahkan Allah mendikte bagaimana cara bantah mereka. Allah mengatakan, katakanlah yang menurunkan Al-Quran adalah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Bukan saya Muhammad, apalagi ngajak orang-orang ngarang Al-Quran. Saya ini siapa? Ilmu saya cetek, tahu dari mana tentang masalah isi Al-Quran yang luar biasa. Dari mana saya bisa ngarang seperti ini? Kalian berenungkanlah. Kalian hendaknya tadabbur Al-Quran. Lihat bagaimana. Kalian bertobatlah, seakan-akan bertobatlah. Kalian tahu ini bukan karanganku. Kalian tahu saya siapa, saya sejak kecil tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Saya dulu main sama kalian, Abu Jahal teman saya. Gimana saya bisa ngarang seperti ini? Kapan saya kumpul-kumpul sama teman-teman kemudian bikin Al-Quran? Teman-teman saya mana yang ngumpul-ngumpul ngarang Al-Quran mana? Kalian tahu, itu semua hanyalah kesombongan kalian. Maka bertaubatlah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya sempat lihat klip ada orang bule ya, di internet ada namanya juga ya. Dia berusaha mencari-cari kesalahan Islam, bahkan mencari-cari kesalahan Al-Quran. Cari-cari terus, pokoknya berusaha menjatuhkan Al-Quran, menjatuhkan Islam, mengejek Nabi Muhammad SAW. Itu bertahun-tahun dia lakukan. Sampai satu hari dia ada buku-buku, entah saya lupa apa, rak jatuh sehingga buku-buku bertaburan. Kemudian dia angkat. Salah satu yang jatuh adalah Al-Quran. Ketika dia pegang Al-Quran, Al-Quran dalam kondisi terbuka. Ketika kondisi terbuka, matanya langsung melihat satu ayat. Ayat tersebut dalam surat Al-Hajj ayat 22. Yang maknanya, atau Allah berfirman, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Sungguhnya yang buta bukanlah mata, tetapi yang buta adalah hati. Ketika dia lihat ayat itu, subhanallah, Allah mentakdirkan dia lihat ayat itu, dia menyadari inilah kondisi saya sebenarnya. Sebenarnya saya tahu kebenaran Islam, tapi bukan mata saya yang buta, tapi hati saya yang buta. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Jadi maksud saya, banyak orang tahu kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, tapi karena hawa nafsu, karena dunia, karena jabatan, karena kedudukan, sehingga menolak. Contoh nyata Heraklius. Heraklius sudah tahu kebenaran Islam, bahkan menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dia berkata kepada Abu Sufyan, kalau saya mampu saya akan datangi Muhammad, saya akan cuci kedua kakinya. Dia bilang begitu. Dia sudah ngaku, ini adalah Rasul yang saya tunggu-tunggu. Saya tidak menyangka dari kalian, saya menyangka Rasul dari kalangan Bani Israel. Ya, subhanallah, ketika datang perintah Rasulullah untuk dia beriman, dia kumpulkan anak buahnya. Dia bilang, bagaimana menurut kalian kalau kalian membaiat Nabi yang baru ini? Maka mereka memberontak. Mereka tidak terima. Akhirnya dia mengatakan, saya cuma ngetes iman kalian. Akhirnya dia tetap kafir. Tetap kafir. Makanya ketika perang Tabuk, Rasulullah SAW kirim pasukan, dia nggak berani muncul. Dia tahu yang dia hadapi adalah seorang Nabi. Tapi setelah Rasulullah meninggal, maka dia perang. Dia perang. Subhanallah. Gara-gara jabatan, akhirnya menolak apa? Kebenaran. Gara-gara jabatannya. Gara-gara rak jatuh masuk Islam, subhanallah. Lihat Al-Quran, subhanallah, menakjubkan ya, menakjubkan. Orang masuk Islam itu dengan berbagai macam sebab. Salah satunya sebab ada di YouTube, dia wawancara dengan orang bule tersebut. Baik, kita lanjutkan. Ayat berikutnya, ayat ke-7. Setelah mereka tidak puas mencela Al-Quran dan dengan berbagai macam dalih yang ngawur, yang mereka tahu dalih tersebut tidaklah benar, mulai berpindah kepada mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berusaha mencela Muhammad ya. Jadi karena mereka tidak mencela Allah, mereka tidak bilang Tuhan tidak ada, enggak, mereka enggak pernah bicara gitu. Mereka tahu Al-Qur'an, Allah itu ada. Cuma mereka mengingkari Allah tidak pernah turunkan Al-Qur'an, Allah tidak pernah punya rasul namanya Muhammad. Adapun Allah mereka tidak bahas. Karena mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kafir banyak namanya Abdullah. Orang kafir banyak namanya siapa? Abdullah. Mereka berhaji, mereka umrah, dari dulu mereka berhaji berumrah. Cuma mereka musyrikin. Taib. Pada ayat ke-7 mereka mulai mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira.
Mereka berkata, Rasul macam apa ini? Kok makan makanan dan berjalan di pasar? Laula unzila ilaihi malak, kenapa tidak diturunkan kepadanya malaikat? Fayakuna ma'ahu nadhira, sehingga malaikat bersama-sama dengan dia memberi peringatan. Kemudian ayat ke-7, au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Atau kenapa tidak diturunkan kepadanya harta yang banyak? Ya. Sehingga kalau harta banyak ngapain pergi ke pasar, hartanya banyak, bagi-bagi sama kita. Au takunu lahu jannatun ya'kulu minha, atau dia punya kebun di rumah, kaya raya punya kebun, tidak perlu jualan, pergi ke pasar beli belanja, di rumah aja punya kebun banyak. Wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Maka berkata orang-orang zalim, sungguhnya yang kalian ikuti hanyalah seorang lelaki yang tersihir. Mulai mereka mencela Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi mereka ketika menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin mengatakan seorang rasul harus beda dengan kita, harus beda dengan kita. Kenapa rasul sama seperti kita? Apa spesial dia? Dia makan seperti kita makan. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Sama seperti Nabi Hud ketika kaumnya menolak Nabi Hud, mereka berapa Hud Nabi? Makan seperti kita makan, minum seperti kita minum. Kita ingin Rasul tidak seperti kita. Kemudian Rasul ngapain ke pasar? Jual beli barang, jualan, belanja. Rasul cari makan, jalan-jalan di pasar. Sehingga mereka menjadikan dalil bahwasanya seorang Rasul tidak boleh seperti manusia biasa, ya. Dan ini makanya mereka mengatakan, kenapa tidak ada malaikat turun kepadanya, atau diturunkan harta kepadanya, atau punya kebun, ya. Oleh karenanya mereka sering mengatakan demikian. Seperti dalam surat Al-Isra, mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a 'alaina kisafan aw tarqa fis sama' walan aw takuna laka jannatun min nakhilin, ya, wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Dalam surat Al-Isra mereka mengatakan, kami tidak akan beriman kepada engkau Muhammad sampai kau keluarkan kota Mekah ini keluar banyak mata air, ya. Atau kau punya kebun, ada kebun korma, ada kebun anggur, fatufajjiral anhara khilalaha tafjira, kemudian di tengah-tengah kebun tersebut ada sungai mengalir. Jadi mereka bilang, Muhammad, kalau kau ingin diakui sebagai nabi, rubah kota Mekah jadi puncak Bogor, maksudnya. Mereka ingin Mekah seperti puncak Bogor, ada kebun korma, ada kebun ini, ada sungai di tengah-tengahnya, ya. Au ayakuna laka baitun min zukhrufin, atau kau punya rumah yang mewah terbuat dari emas, ya. Ya. Au tarqa fis sama. Jadi mereka ingin Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau jadi diakui sebagai seorang rasul harus beda, tidak boleh seperti model Muhammad yang mereka lihat. Ini tentunya tidak harus seperti itu, ya. Pertama kita ingin jelaskan bantahannya. Justru ketika Allah menurunkan atau mengutus seorang rasul dari kalangan manusia adalah nikmat. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah beri karunia kepada orang-orang beriman ketika mengutus seorang rasul dari jenis mereka. Dalam ayat yang lain kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari jenis kalian, yaitu manusia seperti kalian, dari apalagi orang Arab waktu itu, ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang merasa berat apa yang beratkan kalian. Harisun 'alaikum, yang semangat agar kalian mendapat petunjuk. Bil mu'minina raufur rahim, sangat sayang kepada kaum mukminin dan sangat lembut. Tapi kalau nabi dari kalangan malaikat tidak bisa dicontoh, tidak bisa dicontoh. Tapi seorang rasul dari kalangan manusia itu yang bisa dicontoh. Yang rasul tersebut, ya, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, hanya saja aku diberi wahyu. Jadi di antara karunia justru rasul dari kalangan
manusia agar bisa dicontoh. Makanya Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi ada uswah hasanah. Nah, kalau dia malaikat gimana kita meniru? Rasulullah turun diutus seorang manusia memberi teladan dalam kehidupan rumah tangganya, dalam kehidupan kesehariannya, dalam kehidupan bertetangganya, dalam ibadahnya, maka hikmah sangat banyak. Tapi kalau malaikat sudah nggak bisa, kita gimana mau niru malaikat? Ya, bagaimana mau niru malaikat? Jadi justru dengan seorang Rasul dari kalangan manusia, justru itulah hikmah yang sangat agung, itulah karunia. Makanya Allah mengatakan laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada kaum mukminin ketika mengutus orang rasul dari jenis mereka sendiri. Kemudian yang kedua, mereka ingin rasul kalau bisa di kalangan malaikat, ya. Makanya dalam surat Al-Isra kata Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka minta agar Rasulullah punya kebun, Rasulullah menjadikan kota Mekah seperti seperti apa tadi? Seperti puncak Bogor. Ya. Au yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama' wa lan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u. Kata Allah, "Qul subhana rabbi." Katakanlah wahai Muhammad, subhana rabbi, maha suci Rabbku, hal kuntu ila basyara rasul. Aku hanyalah manusia yang diutus. Aku bukan malaikat. Aku bukan malaikat. Yang kedua, seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang mereka inginkan, seperti malaikat bisa bercahaya, kemudian bisa ini, bisa anu, lama-lama Muhammad disembah. Lama-lama Muhammad disembah. Dan Muhammad itu diutus bukan untuk disembah, tapi untuk mengajarkan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran agar mereka bisa beribadah kepada Allah. Kita enggak usah bicara Rasulullah, bicara manusia biasa saja disembah, ya atau tidak? Nabi Isa gitu aja disembah atau tidak? Nabi Isa yang makan, yang minum, yang tidur, yang kelaparan, yang bakalan mati juga, ya. Itu aja disembah. Gimana lagi kalau Rasulullah SAW seperti apa? Malaikat. Enggak usah Nabi Isa, banyak mayat-mayat aja disembah, udah dikubur disembah. Orang datang minta-minta, meyakini keyakinan macam-macam, ya. Sampai ada yang mengatakan kota kita ini dijaga oleh wali, jangan macam-macam dengan wali tersebut. Yang jaga kota Allah bukan wali. Wali jaga dirinya nggak bisa, gimana mau jaga kota? Itu aja banyak orang nyembah. Gimana kalau Rasulullah SAW kemudian punya ini, punya anu, bisa terbang, bisa ini, bisa, orang bakalan nyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah SAW dalam bentuk manusia, maka itu adalah hikmah dari Allah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan penuh kesederhanaan. Dia melakukan sebab-sebab untuk hidup. Dia menikah, dia makan, dia mencari nafkah, dia pergi ke pasar, bolak-balik, dia buang hajat agar bisa dicontoh. Kalau Rasulullah SAW kaya raya, siapa yang bisa mencontohinya? Makanya di antara mukjizat Nabi SAW disebutkan oleh sebagian ulama, Rasulullah SAW sejak dia jadi Nabi sampai meninggal dunia selalu konsisten dan komitmen zuhud. Tidak pernah Rasulullah berfoya-foya sedikit pun. Tidak pernah Rasulullah SAW berfoya-foya sedikit. Kalau dia mau berfoya-foya bisa. Betapa sering Rasulullah SAW menang peperangan dan hartanya begitu banyak, tapi semua dia sedekahkan. Bahkan Fatimah radhiyallahu anha ketika minta budak jadi pembantu, untuk jadi pembantunya Rasulullah tidak kasih. Rasulullah suruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, bagaimana saya kasih kau pembantu sementara ashabu suffah, para sahabat kelaparan, mending budaknya saya jual, hartanya saya bagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Sehingga kalau Rasulullah SAW kaya raya, kita susah. Orang Islam banyak yang miskin atau banyak yang kaya? Yang kaya juga ada, tapi miskin lebih banyak. Gimana mencontohi? Tapi kalau dia tahu Nabi dia sangat miskin, Nabi dia mencontohkan kemiskinan, maka dia terhibur. Makanya Rasulullah SAW itu penuh dengan ujian. Kemiskinan, anak-anaknya pada meninggal, ya. Diusir dari kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya, banyak hal. Rasulullah sakit, sehingga bisa dicontohi bahwasanya apapun musibah yang kau alami masih ringan dibandingkan musibahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Apa ada orang dituduh
dengan tuduhan pendusta, penyihir, dukun, disihir. Tidak ada. Kita paling dosa paling dibilang pendusta sudah. Tapi belum ada yang bilang misalnya Firanda penyihir, belum ada. Kalau pendusta ada, tapi kalau bilang penyihir belum ada. Apalagi tersihir, dibilang orang gila, belum ada yang bilang saya gila, belum ada. Tapi Rasulullah semua gelaran tempel sama Nabi. Justru dengan kesederhanaan Nabi itulah anugerah bagi kaum muslimin agar bisa mencontohi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka ingin Rasulullah sallam seperti malaikat, ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan di sini, ada yang mengatakan perkataan dinukil juga oleh Al-Alusi, ya, bahwasanya mereka pertama ingin Rasulullah seperti malaikat. Kalau Rasulullah SAW tidak bisa jadi malaikat, paling tidak ada malaikat yang turun nemani. Ya, kata laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Kalau dia tidak jadi malaikat, ada para raja. Maunya Rasul seorang raja yang punya harta yang banyak. Kalau paling tidak jadi raja, minimal punya kebun. Punya kebun sehingga tidak perlu pergi ke pasar. Jadi mereka bilang Nabi harusnya begitu. Ini semua adalah omong kosong. Nabi tidak demikian. Justru Nabi dengan Allah pilihkan kondisinya seperti yang terjadi, itulah yang terbaik sebagai teladan bagi manusia sampai hari kiamat kelak. Sosok Rasulullah SAW yang luar biasa, ya. Sebagai ayah, sebagai suami, sebagai pejuang, sebagai sahabat, sebagai kepala negara, sebagai orang yang pernah sakit, orang yang pernah menderita, orang yang pernah diberi harta, semua Rasulullah contohkan. Sehingga kita bisa lihat bagaimana contoh nyata dari Rasulullah SAW seperti dikabarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau Nabi malaikat selesai urusan. Ya. Kamu kenapa enggak gini lah? Rasul kan malaikat. Sehingga enggak bisa dicontohin, Kemudian setelah itu Allah mengatakan di akhir ayat pada ayat yang ke-8, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Sebelumnya Allah sebutkan demikianlah bukan cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, ya, yang berjalan di pasar dan makan makanan, bahkan seluruh rasul pun demikian. Dalam ayat 20 nanti akan datang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq." Dan tidaklah kami utus sebelum engkau Muhammad sebagai hiburan kepada Rasulullah. Tidaklah kami utus sebelum engkau Muhammad para rasul kecuali mereka seluruhnya makan makanan dan mereka juga jalan di pasar, bukan cuma kau saja. Ya, mereka mencela-cela Muhammad, apa Rasul makan makanan, apa Rasul kayak kamu pergi ke pasar. Kata Allah, ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Tidak ada seorang rasul pun yang kami utus kecuali seluruh rasul seperti engkau juga. Mereka makan makanan, mereka juga minum minuman, mereka juga berjalan di pasar. Termasuk Nabi Isa alaihissalam, makan dan minum. Nabi Isa bukan Tuhan dan juga bukan malaikat, ya. Makanya ketika Allah membantah Nasara, Allah mengatakan kana yakulani ta'am. Isa dan ibunya makan makanan, dan yang makan makanan bukanlah Tuhan. Taib, kita lanjutkan. Kemudian di akhir ayat ke-8 kata Allah setelah mereka minta kau harusnya begini, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashura. Maka berkatalah orang-orang zalim, sungguhnya kalian ikuti hanyalah orang yang tersihir. Hanyalah orang yang tersihir. Jadi mereka nuduh Muhammad tersihir. Taib. Ini disebutkan yang mengatakan perkataan ini cuma satu orang. Saya lupa siapa namanya. Disebut dalam buku-buku sirah, seorang musyrik yang mengatakan Muhammad tersihir. Dan kita tahu tuduhan kepada Rasulullah berbagai macam. Terkadang mereka bilang Muhammad penyihir. Terkadang mereka Muhammad dikatakan apa? Tersihir. Saking santernya tuduhan ini tersihir, akhirnya diikuti oleh banyak orang atau dibenarkan oleh banyak orang. Makanya Allah menyandarkan, meskipun yang ngomong satu orang, tetapi Allah mengatakan wa qala adh-dhalimuna, berkata orang-orang zalim. Allah gunakan dalam bentuk jamak untuk menunjukkan perkataan ini diterima oleh orang-orang Quraisy. Meskipun pencetusnya cuma satu orang. Dan ini hati-hati, bisa jadi
pelaku maksiat cuma satu orang, namun ketika yang lain ikut menerima, membenarkan, maka hukumnya sama. Sama seperti Salih bin Qudar. Salih bin Qudar dia yang membunuh ontanya Nabi Saleh. Idzim ba'asya athqaha. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, kemudian dia bunuh onta Nabi Saleh. Tetapi ketika yang bunuh meskipun satu orang, Allah menyandarkan perbuatan tersebut kepada banyak orang. Kata Allah, fa'aqaruha, ya. Kata Allah, mereka pun menyembelih atau membunuh ontanya Nabi Saleh. Allah menggunakan lafal jamak. Kenapa? Meskipun yang eksekutor cuma satu orang, tetapi disepakati oleh yang lainnya. Maka yang lainnya juga kena dosa. Meskipun yang melakukan satu orang. Sama seperti ini, wa qala adh-dhalimuna, yang bilang Muhammad tersihir satu orang, tetapi disepakati oleh yang lainnya, maka Allah menyandarkan kepada mereka semuanya. Wa qala adh-dhalimuna, orang zalim, karena mereka setuju, mereka setuju. Saking tersebarnya Muhammad tersihir, datanglah seorang sahabat namanya Dhimat, ya, Al-Azdi, yang dia pernah datang kepada Rasulullah, dia masih kafir, dia niat baik, dia ingin menyembuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Rasulullah, saya dengar kau tersihir, saya dengar kau gila, ya. Saya ingin menyembuhkan engkau. Ya, saking terkenal Rasulullah tersihir dan apa gila, ya. Sampai ada datang ingin mengobati Nabi, punya baca-bacaan ingin mengobati Nabi, ya. Bayangkan ada seorang dai berdakwah terus datang bilang, Ustaz, saya dengar antum gila, Ustaz, ya. Saya ingin mengobati antum, Ustaz. Ini saya bawa obat-obatan, kira-kira gimana? Menyedihkan, ya. Artinya Rasulullah dikatakan orang yang tersihir. Demikianlah mereka bingung. Mereka bilang Rasul tersihir, mereka mengatakan juga Rasulullah penyihir. Kata mereka, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masura. Dan Allah mengatakan, berkata orang-orang zalim, karena mereka berbuat zalim, mereka tahu Muhammad tidak tersihir. Mereka tahu Muhammad bukanlah tersihir. Mereka tahu Muhammad waras. Mereka tahu Muhammad bukan orang gila. Mereka tahu Muhammad bicaranya jelas. Ya, cuma tuduhan yang dipaksakan. Makanya Allah mensifati mereka dengan zalim. Mereka menzalimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tuduhan yang tidak benar. Seandainya ada sedikit-sedikit Rasulullah gila sedikit atau ngomong ngelantur sedikit, bolehlah dikatakan tersihir. Tapi Rasulullah SAW tidak. Perkataan jelas, teratur. Rasulullah SAW perkataan jelas, teratur. Bahkan Rasulullah kadang ngomong sampai diulang 2-3 kali. Ya, semua perkataannya menakjubkan. Bahkan hadis-hadis Nabi menakjubkan. Bahkan di antara mukjizat Nabi SAW adalah utiya jawami'ul kalim. Rasulullah diberikan perkataan yang singkat namun padat. Siapa yang takjub dengan sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Indah atau tidak? Indah. Orang kalau baca hadis-hadis Nabi, innamal a'malu binniyat, amalan tergantung apa? Niatnya. Amal indah-indah, ya. Kalau orang tahu sabda-sabda Nabi tidak butuh perkataan Aristoteles, Plato, Socrates, dia enggak perlu. Dia enggak perlu. Dia sudah cukup dengan sabda-sabda Nabi. Nah, bagaimana seorang sosok seperti Rasulullah yang perkataannya semuanya indah, perkataan teratur, wahyu dari Allah, kemudian dikatakan tersihir, dikatakan orang gila, enggak logis sama sekali. Makanya yang nekat menuduh Rasulullah adalah penyihir atau tersihir atau orang gila hanyalah orang zalim, maksa untuk mengatakan Nabi demikian. Makanya Allah mengatakan, wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masura. Berkata orang zalim, sungguhnya kalian hanya mengikuti seorang yang sedang tersihir. Dia kata seorang yang lelaki yang tersihir. Allah bantah, yang ini Allah tidak perlu bantah. Allah hanya mengatakan, unzur kaifa dharabu lakal amsala fadhallu fala yastati'una sabila. Lihatlah wahai Rasulullah, bagaimana mereka membuat perbandingan, perumpamaan-perumpamaan tentang dirimu. Fadhallu, mereka sesat, fala yastati'una sabila, dan mereka tidak sanggup untuk punya jalan untuk meragukan kerasulanmu. Jadi Allah mengatakan, lihat bagaimana, jadi enggak perlu dibahas, mereka ngawur, ya. Gimana nuduh kau macam-macam, gimana bisa nuduh engkau sebagai seorang yang tersihir? Mereka enggak tahu cara, enggak ada syubhat sama sekali. Kalau syubhat tuduhan itu mungkin teratur, ada dalilnya, enggak ada sama sekali. Hanya sekedar nuduh begitu saja. Nuduh begitu saja. Gimana bilang Muhammad tersihir? Di dalam lain waktu mereka mengatakan penyihir. Dalam lain waktu mereka mengatakan Al-Quran adalah sihir. Dalam lain waktu mereka mengatakan Muhammad orang gila. Dalam lain waktu mereka mengatakan pendusta. Ngawur, asal ngomong ngawur tanpa ada sedikit pun dalil yang bisa dijadikan pegangan.
Sehingga kata Allah, "Unzur kaifa darabu lakal amsal." Lihatlah bagaimana cara mereka nuduh engkau. Fadhallu, mereka tersesat. Tidak tahu cara membuat syubhat, enggak tahu. Ada orang kalau bikin syubhat teratur. Orang liberal kalau bikin syubhat teratur. Ini ngawur, asal bicara. Enggak ada kaitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang yang kata Allah, "Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia tidak pernah berbicara dengan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diturunkan kepadanya. Yang perkataannya utiya jawami'ul kalim, diberikan di antara keistimewaan Nabi, perkataannya singkat namun padat. Bagaimana tidak pernah berdosa selama kalian kenal dia. Wa ma sahibukum bimajnun. Kawan kalian Muhammad bukan orang gila. Kalian tahu sejak kecil siapa Muhammad. Muhammad jalan sama kalian, main sama kalian, tinggal bersama kalian, main sama Abu Jahal. Kalian tahu siapa Muhammad. Tiba-tiba kalian bilang dia dusta, enggak mungkin. Hanya ngaco. Jadi asal nuduh yang mungkin syubhat ini bermanfaat bagi orang luar Mekah. Kalau orang Mekah enggak mungkin. Tapi mereka bikin isu supaya orang-orang dari luar Mekah kalau datang ke Mekah terkena isu tersebut. Tapi orang yang tinggal di Mekah tahu siapa Muhammad. Tidak mungkin dia seperti itu. Jadi segala tuduhan hanyalah ngawur. Kata Allah, fadallu. Mereka hanya tersesat, tidak tahu cara untuk menuduh. Fala yastati'una sabila, dan mereka tidak mampu untuk meragukan kerasulanmu. Sebelumnya mereka telah mengatakan engkau adalah as-sadiqul amin, seorang yang jujur dan terpercaya. Maka kemudian Allah bantah permintaan mereka. Harusnya Muhammad kalau namanya seorang rasul harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Kata Allah Subhanahu wa taala, Tabarakalladzi, dalam ayat yang ke-10, Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannat. Yaitu Maha Suci Allah, yang jika Dia menghendaki niscaya akan dijadikannya bagimu yang lebih baik dari yang demikian. Jannatin tajri min tahtihal anhar wa ja'laka qusura. Maka Allah akan jadikan di dunia ini kalau Allah mau, Allah jadikan bagi engkau ya Rasulullah taman-taman lebih daripada yang mereka inginkan, dan Allah jadikan bagi engkau istana-istana lebih daripada apa yang mereka inginkan, ya. Lebih dari apa yang mereka inginkan. Tetapi tidak perlu, karena mereka taruhlah Allah kasih itu semua, mereka tetap tidak akan beriman. Permintaan mereka itu pertama tidak ada kaitannya dengan seorang rasul. Seorang rasul tidak harus demikian. Yang kedua, kalaupun Allah jadikan Muhammad kaya raya, toh mereka tidak bakalan beriman kepada Muhammad. Jadi, tapi Allah tidak berkehendak, karena ada hikmah Allah menjadikan engkau ya Rasulullah sebagaimana engkau bukan kaya raya, bukan punya istana, bukan macam-macam. Di antara hikmahnya agar engkau bisa diteladani. Agar engkau bisa diteladani. Agar mengingat bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Agar umatmu tahu bahwasanya dunia hanyalah sementara. Agar engkau diuji, dan umatmu tahu bahwasanya umat Muhammad pun akan diuji. Ya. Kalau ternyata Rasulullah SAW semua keinginan orang kafir dipenuhi, maka tidak ada namanya ujian. Bukankah hidup ini ujian? Kalau ternyata Abu Jahal pengen ini, Rasulullah kabulkan. Rasulullah kayak Tuhan. Abu Jahal minta ini, iya. Abu Lahab minta ini, iya. Rasulullah. Terus ya berarti Rasulullah seperti itu Tuhan. Seperti Tuhan berarti tidak ada ujian. Padahal Allah ciptakan manusia untuk diuji. Maka sosok Nabi yang pantas untuk dijadikan ujian ya sosok Muhammad SAW. Rasul dalam hadis kata Allah dalam Qudsi, Innama abtalika wa abtali bika. Dalam hadis yang sahih kata Allah dalam hadis Qudsi, ya Rasulullah, sungguhnya aku akan mengujimu dan aku menguji manusia denganmu. Aku akan mengujimu, dan Rasulullah penuh dengan ujian. Subhanallah, hidup dengan penuh ujian. Wa abtali bika, dan aku akan menguji manusia denganmu. Kalau Muhammad ternyata semua yang orang minta dia kasih, Muhammad bukan ujian. Justru sosok Muhammad SAW yang sederhana, yang seperti itu, inilah yang menjadi ujian orang beriman atau tidak. Tapi Allah kasih mukjizat yang cukup untuk orang beriman. Mukjizat Nabi banyak. Kalau itu saja tidak bisa membuat orang beriman, mau dikasih mukjizat sebanyak apapun tidak bakalan beriman. Ya. Makanya dalam dalam ayat yang lain, ya,
seperti dalam surat Al-Hijr ayat 14, mereka minta Rasulullah naik ke atas, kemudian pintu langit terbuka, kemudian Rasulullah bawa Al-Quran misalnya turun dari langit. Kata Allah, walau fatahna alaihim babam minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Seandainya jangankan Muhammad, mereka saja yang naik, Allah bukakan pintu langit, kemudian mereka naik ke langit untuk ketemu Allah atau untuk menerima kitab suci. Kalaupun sampai mereka seperti bukan Muhammad, mereka yang naik ke langit, Allah bukakan pintu langit, laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Mereka bakalan berkata, kita sedang tersihir. Ya. Kita sedang dibuat, mata kita sedang tertutup dan kita sedang tersihir. Maksudnya apapun yang Allah kasihkan, mereka tidak bakalan beriman. Makanya Allah mengatakan, kalau Allah berkehendak mudah wahai Muhammad. Mau kasih kau macam-macam mudah, cuma aku tidak mau kasih engkau seperti itu karena akan menghilangkan hikmah ujian. Akan menghilangkan hikmah ujian. Contoh, Rasulullah SAW pun ketika perang ada saatnya menang, ada saatnya kalah. Ada saatnya ada yang selamat, ada banyak yang meninggal dunia. Kalau setiap pasukan pasti menang, tidak pernah kalah, tidak ada yang mati, tidak ada ujian. Semua orang akan masuk Islam. Paham enggak? Kalau semua orang Islam pasti kaya raya, semua orang akan masuk Islam. Maka hilanglah nilai ujian di atas muka bumi ini. Padahal kita diciptakan untuk diuji. Antum bayangkan misalnya ada pasukan Islam, pasti menang, tidak ada yang mati, musuh pasti kalah. Semua orang masuk Islam enggak? Masuk Islam. Semua orang Islam pasti kaya raya, enggak ada yang miskin, semua orang masuk Islam enggak? Masuk Islam. Tetapi demikianlah Allah jadikan terkadang menang, terkadang kalah. Ada yang menang, ada yang meninggal dunia mati syahid. Terkadang kaya, terkadang miskin, terkadang jaya, terkadang terkena musibah, berbagai macam, ya, sehingga nilai ujian tetap ada. Kalau Muhammad ternyata sallallahu alaihi wasallam diberikan kekayaan yang kaya raya, maka hilang nilai ujian. Kemudian Allah jelaskan pada ayat 11, bal kadzdzabu bis-saah, tetapi pada hakikatnya mereka telah mendustakan hari kiamat. Ini sebenarnya mereka tuh ngomong ngalor ngidul, tuduh sana sini. Intinya mereka ingin mendustakan hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat tidak ada. Seakan-akan sudah terpatri dalam diri mereka hari kiamat mustahil. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Ya. Ketika seorang dari mereka berkata, "Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim." Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang lagi padahal sudah hancur lebur? Ini logika menurut mereka enggak masuk akal. Dan logika ini sudah terpatri dalam diri mereka, sulit untuk mereka tolak, sehingga semua ayat-ayat terkait di hari kiamat mereka mengatakan tidak mungkin. Jadi mereka menolak Al-Quran, di antaranya menurut mereka enggak ada namanya hari kiamat. Enggak ada namanya hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi kata Allah, bal kadzdzabu bis-saah, sungguhnya mereka itu nolak itu hanya karena mereka tidak mau mengakui adanya hari kiamat. Mereka tidak mau dibangkitkan. Ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak ingin dihisab. Mereka tidak ingin dihisab. Mereka tahu mereka dihisab repot. Banyak maksiat yang mereka lakukan, banyak riba yang mereka lakukan, banyak zina yang mereka lakukan, banyak kezaliman mereka. Kalau dihisab enggak mau ada hisab-hisab. Hidup tidak nyaman kalau ada namanya hisab. Makanya di antara sebab ateis banyak. Di antaranya sebab ateis, orang tidak ingin hidup tidak nyaman. Dia setiap maksiat ingat hari kiamat, dia gelisah. Mengingat Tuhan, kalau ada Tuhan dia mau maksiat, dia gelisah. Supaya dia maksiat tanpa pusing. Dia narkoba tanpa pusing, dia zina tanpa pusing, dia minum khamar tanpa pikiran macam-macam, anggap Tuhan tidak ada. Selesai. Dia nyaman. Nah itu di antara sebab ateisme. Ateis sebabnya beberapa. Di antaranya tadi, hawa nafsu, ingin bermaksiat tapi tidak ingin gelisah ketika bermaksiat. Supaya tidak gelisah, anggap saja Tuhan tidak ada. Udah, kalau masih Tuhan ada, waduh nanti gimana, kalau mati bagaimana, kalau diin gimana, datang malaikat maut gimana. Anggap semua itu dongeng, selesai. Pokoknya Tuhan tidak ada, malaikat enggak ada, semua dongeng. Ayo mau narkoba, mau bunuh orang, mau nipu orang, mau apa, terserah. Bebas. Maka Tuhan tidak ada. Sama seperti orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak mau dihisab. Mereka dihisab repot. Mereka
minum khamar, mereka zina, mereka main judi, mereka membunuh, mereka bunuh anak-anak mereka, mereka nggak bisa hidup seperti ini kalau harus mikir adanya hari kebangkitan, nggak ada hari kebangkitan, sehingga mereka bal kadzabu bis saah, mereka menolak hari kebangkitan supaya nyaman kalau maksiat. Wa atadna liman kadzdzaba bis-saati sa'ira. Kemudian kata Allah, dan kami siapkan bagi orang yang mendustakan adanya hari kiamat dengan sa'ira. Sa'ira adalah salah satu nama dari hari neraka jahanam. Neraka jahanam namanya banyak, ada nar, ada ladha, ada jahannam, di antaranya sa'ir. Sa'ir adalah maknanya api yang dinyalakan, ditambah nyalanya. Sa'ir untuk dinyalakan dan ditambah nyalanya. Ditambah apa? Nyalanya. Namanya sa'ir. Jadi api yang menyala-nyala. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Setiap api mulai meredup, kami nyalakan lagi. Jadi api yang dinyalakan semakin tambah panasnya. Siapa yang mendustakan hari kiamat, maka kami siapkan neraka jahanam baginya, ya. Dan bukan cuma mereka saja, semua yang mengingkari hari kiamat akan disiksa dengan api neraka. Di antara bentuk pengingkaran terhadap hari kiamat seperti orang-orang musyrikin, tidak ada orang dibangkitkan. Tidak mungkin dibangkitkan. Di antara penolakan terhadap hari kiamat seperti pernyataan bahwasanya dunia ini daur ulang. Dia hanya 30.000 tahun, nanti berulang lagi seperti semula. Jadi enggak ada hari kiamat. Hukum kekekalan masa, tidak akan ada hancur masa ini, tidak akan berubah jadi alam yang lain. Jadi nanti berubah daur ulang selama puluhan ribu tahun daur ulang. Ini juga namanya mengingkari hari kiamat. Akan disiksa dengan api neraka jahanam. Di antara pengingkaran terhadap hari kiamat misalnya mengatakan reinkarnasi. Bahwasanya manusia akan diberi hukuman pada kehidupan berikutnya. Bukan di alam barzah atau di alam akhirat, tapi pada kehidupan berikutnya. Ini juga namanya menolak hari kiamat. Seorang sekarang baik, nanti kalau dia mati hidup lagi, dia jadi orang lebih baik. Tapi kalau dia maksiat sekarang, dia mati bangkit lagi mungkin jadi kecoak, ya. Jadi ini di antara penolakan terhadap hari. Adapun kita orang Islam tidak, pembalasan bukan di dunia, pembalasan di mana? Di alam barzah atau di hari kiamat. Jadi ini bentuk-bentuk orang yang menolak adanya hari kebangkitan. Demikian juga yang menolak hari kebangkitan dengan sempurna seperti Ibnu Sina yang mengatakan dibangkitkan cuma ruh bukan jasad. Jasad tidak mungkin dibangkitkan dan tidak masuk akal menurut dia. Ya, makanya dia dikafirkan oleh Ghazali, ya. Intinya bentuk pengingkaran terhadap hari kiamat banyak. Makanya Allah mengatakan wa atadna liman kadzdzaba bis-saati sa'ira, kami siapkan neraka jahanam yang apinya menyala-nyala bagi orang yang mendustakan hari kiamat dengan berbagai macam bentuk pendustaan. Mau model orang musyrikin atau model-model yang lain. Semua itu akan disiapkan api neraka bagi orang yang mendustakan hari kiamat yang sebagaimana Allah jelaskan. Ya. Baik. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana dahsyatnya neraka hari kiamat. Kata Allah, "Idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira." Ketika mereka dihadirkan pada hari kiamat dari jarak yang jauh, memakanin ba'idin, dari jarak yang jauh, ada yang mengatakan Al-Muharrar al-Wajiz, yaitu Ibnu Atiyah mengatakan, ada yang mengatakan sampai 100 tahun perjalanan sebelum sampai ke neraka. Ya, jarak yang jauh mereka sudah mendengar geramnya neraka. Taghayyuzan itu kemarahan. Kemudian zafira, suara nyala. Jadi kalau taghayyuzan yaitu geram, orang sedang geram kemudian suara geram, itu kalau manusia kan wah, kalau manusia. Kalau zafir untuk manusia, orang sedang marah kemudian meredam amarah sehingga dadanya, itu namanya zafir. Kalau taghayyuz itu taghayyuz, itu kalau manusia. Neraka wallahu alam seperti apa. Bukan seperti saya tadi, ya. Jadi ini Allah mengatakan dari jauh mereka sudah dengar geramnya neraka. Dan itu sudah membuat mereka ketakutan. Belum sampai sudah begitu, dengar dari jauh. Mereka tersisa dengan siksaan batin sebelum disiksa secara fisik. Jadi
idza ra'atu min makanin ba'idin, ketika neraka melihat mereka dari jauh, sami'u laha, jauh sekali, masih jauh, taghayyudha wa zafira, maka mereka mendengar suara neraka yang geram dan nafas yang menunjukkan kejengkelan, kemarahan keluar dari dada. Itu kalau manusia. Neraka seperti apa enggak tahu. Makanya dalam ayat yang lain, dalam kata Allah, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir neraka lepas, saking ngamuknya, marah ketika lihat ada orang masuk neraka, dia ingin lepas, ingin mengambil orang tersebut sebelum tiba. Apinya ingin mencelat, kemudian mengambil orang tersebut. Ini saking ngerinya neraka jahanam. Beda dengan surga. Surga dari jauh sudah tercium wanginya, ya enggak? Surga sama, neraka modelnya begitu, surga juga demikian. Kalau surga, orang masuk surga 40 tahun perjalanan atau sekian tahun perjalanan sudah tercium aroma wangi surga, ya. Saya sering sampaikan seperti kalau kita ke Masjid Nabawi, belum sampai gerbang Masjid Nabawi, dari jauh sudah terasa AC-nya, ya enggak? Apalagi musim panas. Baru 30 meter sudah, wah, belum masuk. Di surga puluhan tahun perjalanan sudah tercium wanginya. Neraka pun demikian. Dari jarak yang jauh sudah terdengar geramannya, kemarahannya, amukannya, siap membakar. Sampai lepas-lepas itu neraka, apinya ingin mencelat, ingin mengambil apa? Mengambil manusia untuk segera dibakar. Mengerikan. Maka Allah mengatakan, inilah sa'ira wa atadna liman kadzdzaba bi sa'ati sa'ira, aku siapkan bagi orang yang mendustakan hari kiamat neraka yang apinya menyala-nyala, karena sa'ir namanya api yang menyala-nyala. Di antara dampak dari apinya yang menyala-nyala berkobar, dari kejauhan sudah terdengar suara geraman neraka, ya. Dan neraka sebagai dalam Al-Qur'an disebutkan dia berbicara. Ketika Allah mengatakan yauma naqul li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Hari di mana kami bertanya kepada neraka, kau sudah penuh belum wahai neraka? Kata neraka, hal min mazid, masih ada tambahan enggak? Kapling masih luas ya Allah. Ada tambahan enggak? Kapling masih luas. Ya, neraka marah, neraka bicara. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura. Dan ketika mereka dilemparkan ke dalam di neraka, di tempat yang sempit, ya, di minha itu minan nar, makanan dayyiqan, tempat yang sempit. Neraka luas tapi mereka dikumpulkan pada satu tempat sempit, rame-rame, muqarranin yaitu bergandengan. Ada yang mengatakan bergandengan, dibelenggu. Seperti orang sedang ditawan, dibelenggu satu dengan satu, yang dikasih rantai, semuanya barang-barang dilempar, sehingga mereka semakin tersiksa, dibakar di tempat yang sempit, rame-rame dengan yang lainnya, bergandengan, sesak, maka semakin panas. Ketika itu kata Allah, da'au hunalika thubura, maka mereka berteriak celaka, celaka. Da'au thubura, hunalika thubura. Ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan da'una lika thubura, maksudnya mereka mengatakan celaka kita, mampus kita, celaka kita, celaka mampus kita. Nah, sudah apalagi sudah di tempat yang sempit, api menyala, kemudian barang-barang dengan yang lainnya terbakar dengan teman-teman rame-rame. Ada yang mengatakan da'una lika thubura, artinya mereka mengatakan ya Allah matikan kami, matikan kami. Tapi Allah tidak matikan mereka karena mereka sangat panas sehingga mereka minta mati. Maka Allah menghina mereka, kata Allah, la tad'ul yauma suburan wahidan wad'u suburan katsira. Janganlah kalian minta atau mengharapkan kematian sekali saja, tapi mintalah terus-terus. Matikan kami, tidak bakalan dimatikan. Mengatakan celaka kami, celaka, bilang terus celaka, celaka, kalian tersiksa, tidak akan mengurangi siksaan kalian. Tidak ada rasa kasihan kepada kalian. Tidak ada rasa kasihan kepada kalian. Mau bilang celaka kami, hancur kami, binasa kami, berulang-ulang 1.000.000 kali, tidak akan mengurangi siksaan kalian. Atau kalian minta matikan kami 1.000.000 kali minta, tidak akan matikan. Kata Allah, la tad'ul yauma suburan wahidan. Jangan minta celaka sekali, minta berulang-ulang. Wad'u suburan katsira. Waliyadzubillah, neraka jahannam mengerikan. Kata Allah, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun. Katakanlah wahai Muhammad, adzalika khairun? Apakah neraka itu lebih baik? Am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun, ataukah surga abadi yang Allah janjikan bagi orang bertakwa? Kanat lahum jazaa'u wa masira. Sungguhnya bahwa surga adalah
balasan bagi orang-orang yang bertakwa dan tempat kembali orang-orang bertakwa. Mana lebih baik, neraka atau surga? Ini semua ejekan aja. Di neraka enggak ada kebaikan sama sekali. Tapi Allah menggunakan isim tafdhil, khairun, lebih baik. Biasanya isim tafdhil itu A lebih baik daripada B. Berarti dua-duanya ada kebaikan, paham? Tetapi A lebih baik. Tapi di kali ini surga dan neraka, mana lebih baik, surga atau neraka? Surga. Apakah neraka ada kebaikan sama sekali? Enggak ada. Neraka itu syarrun mahad, murni keburukan. Tapi Allah menggunakan apakah surga neraka lebih baik daripada surga, ini sekedar ejekan saja karena neraka tidak ada kebaikan sama sekali. Namanya tahakkum dalam istilah ahli tafsir. Allah ngejek. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqin. Ini pendapat. Tadi mengatakan qul adzalika, apakah yang mereka minta kepada engkau Muhammad bahwasanya engkau punya kebun, engkau punya gini lebih baik ataukah surga yang Allah janjikan di akhirat kelak? Tapi pendapat yang lebih benar adalah pendapat pertama, qul adzalika maksudnya neraka. Apakah neraka lebih afdal, lebih baik ataukah surga yang Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa? Dan ini ejekan bagi penghuni neraka dan juga ejekan bagi orang-orang Quraisy yang mereka menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kalau kalian mendustakan hari kiamat kalian akan masuk neraka dengan neraka yang sangat mengerikan. Adapun orang bertakwa yang beriman kepada Rasulullah maka akan mendapatkan surga. Kanat lahum jazaa'u wa masira. Surga merupakan balasan bagi mereka dan tempat kembali mereka. Kata Allah, lahum fiha ma yasha'una khalidin. Mereka di surga kekal di dalamnya apa yang mereka kehendaki. Jadi mereka ingin apa saja mereka akan dapat dan selama-lamanya seperti itu. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula, dan ini adalah janji Tuhanmu, janji Allah Subhanahu wa taala yang ditanyakan atau diminta atau dimohonkan. Maka Allah menyebutkan kalau neraka orang minta-minta mati enggak dikasih mati. Di surga minta apa saja dikabulkan dan abadi. Lahum fiha ma yasha'un. Mereka di surga apa saja yang mereka minta, yang lebih afdal lagi khalidin, yaitu abadi. Apa yang mereka minta dikabulkan, dan itu adalah janji Allah mas'ula yang akan diminta oleh orang bertakwa. Mereka minta janji Allah kepada mereka tentang surga dan Allah berikan kepada mereka. Ada yang mengatakan wa'dan mas'ula itu Allah telah mengharuskan dirinya sendiri untuk memberi ganjaran surga. Ya Allah bertanggung jawab dengan janji ini. Kana ala rabbika wa'dan mas'ula, yaitu seakan Allah berkata janjiku surga kepada orang bertakwa adalah kepastian yang aku bertanggung jawab atas janjiku tersebut dan aku tidak akan menyelisih apa? Janji. Ya. Tentunya seorang beramal soleh sebanyak mungkin agar bisa meraih surga, karena di surga apa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak punya anak pengen punya anak, Allah kasih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min in ishtaha waladan, seorang mukmin kalau ingin punya anak maka Allah kasih anaknya tersebut, yaitu himluhu wa sinnuhu, maka dia hamilnya dan besarnya dalam sekejap. Ya, sekejap tahu-tahu sudah, tidak tunggu hamil 9 bulan ibu-ibu, kelamaan. Cet langsung keluar. Karena di surga enggak ada nunggu, enggak ada apa nunggu. Tapi kalau pengen punya anak, kalau enggak punya, enggak pengen enggak apa-apa ya. Makanya Rasulullah mengatakan nishtaha waladan, seorang mukmin kalau pengen punya anak. Kalau tidak juga enggak ada masalah. Pengen apa saja dikabulkan. Sampai dalam hadis ada seorang badui, Rasulullah mengatakan inna rajulan min ahlil jannah, ada seorang dari penghuni surga ingin bercocok tanam. Ista'dzana rabbahu fi zara', dia minta izin kepada Allah untuk bercocok tanam, maka Allah berkata alaysa fi ma syi'ta, alasta fi ma syi'ta, bukankah kau minta apa saja dikabulkan? Bala, tentu. Kenapa minta bercocok tanam? Masih banyak nikmat yang lain, ngapain minta apa? Bercocok tanam. Kata dia walakinni uhibbu an azra', tapi saya ingin bercocok tanam. Nostalgia, pengin masa lalunya. Kata Rasulullah, kata Allah silakan. Ketika dia ambil benih, dia taruh, sebelum dia mengedipkan matanya tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba panen setinggi gunung. Jadi di surga enggak ada ngantri, enggak ada nunggu, langsung hasilnya. Kemudian ada seorang Arab Badui ketika mendengar hadis Nabi, dia mengatakan ini pasti Quraisy atau siapa dia ini yang minta-minta bercocok tanam, pasti orang-orang ini ya. Adapun kami
Tidak ya. Jadi kalau ada orang di surga nanti kita dengar minta gudeg, kayak orang Jogja pasti. Ya Allah, aku minta gudeg. Bukankah masih banyak makanan yang lain? Jadi pingin makan gudeg ya Allah. Ada yang tanya saya, Ustaz, kalau saya pingin main bola di surga bisa nggak? Bisa. Iya, tapi main sama siapa? Yang kedua, belum tentu sampai sana kok pingin main bola, belum tentu. Tapi kalau pingin main bola akan dikabulkan. Ustaz, kalau saya mau surga pingin main padel, ya mungkin saja. Pokoknya minta apa saja Allah kabulkan ya. Tapi apakah kau sampai sana masih mikirin itu? Wallahu a'lam. Itulah nikmat surga dan itu abadi selama-lamanya. Oleh karena seorang jangan malas-malasan, bersemangat untuk beramal saleh dan dari kemaksiatan. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab.